Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sih yang ada di balik mimpi kita? Atau kenapa kadang kita melakukan sesuatu tanpa sadar? Nah, ada satu tokoh revolusioner yang mencoba menjawab semua itu. Namanya Sigmund Freud, bapak psikoanalisis. Yuk, kita kenali lebih dekat siapa beliau dan apa saja pemikirannya yang mengubah dunia psikologi selamanya. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei tahun 1856 di Freiburg, Moravia, yang kini menjadi bagian dari Republik Ceko sejak kecil. Freud sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia kemudian menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Wina dan mulai tertarik pada neurologi, khususnya cara kerja otak dan sistem saraf manusia. Awalnya ia banyak meneliti dan praktik sebagai dokter. Tapi rasa penasarannya pada pikiran manusia membawanya ke jalur yang sama sekali baru. Dari sinilah Freud mulai mengembangkan teori psikoanalisis. Salah satu idenya yang paling terkenal adalah tentang struktur kepribadian. Menurut Freud, pikiran kita itu seperti gunung es. Bagian puncaknya yang terlihat adalah kesadaran kita, yaitu semua hal yang kita sadari saat ini. Tapi di bawah permukaan air ada bagian yang jauh lebih besar, yaitu alam bawah sadar. Disinilah tersimpan semua memori, hasrat, dan trauma yang tidak kita sadari, tapi justru sangat memengaruhi perilaku kita sehari-hari. Freud membagi kepribadian menjadi 3 bagian: ID, ego, dan superego. ID adalah bagian paling primitif yang berisi dorongan dan keinginan dasar kita, seperti makan atau minum. ID ini maunya serba instan dan senang-senang saja. Lalu ada superego, ini adalah suara hati kita, gudangnya nilai moral dan aturan sosial yang kita pelajari dari orang tua dan lingkungan. Superego selalu menuntut kesempurnaan. Nah, di tengah-tengah ada ego. Tugas ego adalah menjadi penengah antara keinginan liar si ID dan tuntutan moral si superego, sambil tetap berurusan dengan dunia nyata. Keseimbangan ketiganya inilah yang membentuk kepribadian kita. Selain itu, Freud juga memperkenalkan konsep mekanisme pertahanan diri. Ini adalah cara-cara tak sadar yang digunakan ego untuk melindungi diri dari kecemasan. Contohnya, represi, yaitu menekan kenangan buruk ke alam bawah sadar, atau proyeksi. Saat kita menuduh orang lain punya perasaan yang sebenarnya kita sendiri miliki. Pernah merasa begitu? Itu tandanya mekanisme pertahanan dirimu sedang bekerja. Meskipun beberapa teorinya menuai kontroversi dan banyak dikembangkan lagi oleh para penerusnya, tidak bisa dipungkiri bahwa warisan Sigmund Freud sangatlah besar. Ia membuka pintu untuk memahami betapa kompleksnya pikiran manusia dan menunjukkan bahwa apa yang terjadi di masa kecil benar-benar bisa membentuk kita di masa dewasa. Jadi, lain kali kamu merenungkan arti mimpimu atau bertanya-tanya kenapa kamu bertindak dengan cara tertentu, ingatlah pada Sigmund Freud, sang pionir yang mengajak kita untuk menyelami lautan pikiran kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka konten seperti ini dan ingin belajar lebih banyak tentang tokoh-tokoh inspiratif lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.